Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमतौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला pada umumnya maksud syahid itu diambil yakni yang berkurban di jalan Allah. Memang orang yang seperti itu yang berkurban di jalan Allah, yakni mengorbankan jiwanya di jalan Allah, dia mendapatkan kedudukan syahid. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga baginya. Tetapi di dalam arti syahid sangat luas sekali artinya. Jadi diambil arti yang sangat luas. Ada lagi maksud-maksud lain. Oleh karena itu saya pada saat ini dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan dari hadis-hadis lewat referensi itu berkenaan dengan ini saya akan sampaikan. Di sini orang-orang anak-anak yang lahir dan besar di negeri ini, mereka bertanya. Satu kali ada yang bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu di Hamburg, waktu kelas Wakfino. Di sana ada seorang anak perempuan bertanya bahwa ketika Huzur menerangkan tentang peristiwa para syuhada, maka di sebagian peristiwa para syuhada itu disebutkan bahwa mereka mengatakan kepada anak-anak keluarganya itu bahwa doakanlah supaya saya syahid, atau saya mendapatkan kedudukan syahid, atau padahal kesyahidan itu didapatkan oleh orang yang dapat karunia. Jadi daripada berdoa untuk syahid, pertanyaannya adalah bahwa orang-orang kenapa dia tidak meminta doa untuk kemenangan pada musuh? Sesungguhnya doa untuk kemenangan pada musuh itulah doa yang pertama. Dan dari jemaat ilahi inilah janji bahwa kemenangan itu merekalah yang dapat. Kemenangan-kemenangan itulah yang mereka akan raih. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga di berbagai tempat itu telah memberitahukan kepada beliau kemenangan dan kesuksesan. Kemenangan itu telah diberikan kabar suka kepada beliau, dan kita yakin bahwa dan tanda-tandanya yang jelas itu jemaat Ahmadiyah akan lihat.
Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya pun kita lihat. Bahkan setiap tahun kendati perlawanan-perlawanan dan penentangan-penentangan dalam jumlah ratusan ribu orang-orang ikut masuk bergabung dalam jemaat. Dan di negara-negara itu pun ada baiat-baiat di mana terdapat perlawanan-perlawanan, penentangan-penentangan. Jadi semua perkara-perkara ini adalah merupakan kemenangan-kemenangan dan kemajuan yang kita lihat tanda-tandanya. Begitu juga program-program lain yang jemaat lakukan dan gambaran Islam yang cantik dengan mengemukakan itu di dunia luar Islam itu mereka menjauhkan keraguan-keraguan tentang Islam, kesuksesan ini dan jadi perkara-perkara ini adalah merupakan ke arah kemajuan-kemajuan, merupakan langkah ke arah kemajuan-kemajuan dan kemenangan yang Jemaat Ahmadiyah tempuh, yang tiba pada satu saat insya Allah akan menciptakan revolusi besar yang luar biasa di dunia. Dan untuk itu setiap orang Ahmadi hendaknya berusaha dan hendaknya juga berdoa. Walhasil untuk meraih maksud-maksud yang besar perlu pengorbanan-pengorbanan tentunya. Pengorbanan jiwa juga dan warga Jemaat Ahmadiyah dimanapun diperlukan, setiap pengorbanan itu mereka terus berikan dan mereka itu siap untuk itu. Di situ dalamnya termasuk pengorbanan jiwa, yang mana orang-orang yang berkorban di jalan itu mereka dibawa kepada kedudukan syahid dan mereka jadikan syahid dan mereka di dalam keredaan ilahi mereka itu masuk dalam surga keredaan ilahi. Namun sebagaimana saya telah katakan bahwa kesyahidan itu tidak hanya itu saja, syahid itu adalah bukan hanya itu saja. Mengenai kedalamannya, untuk mengetahui kedalamannya itu para pemuda, jadi orang yang bertanya itu perlu bahwa, dan kepada orang yang besar pun juga perlu, supaya kedudukan syahid untuk meraih itu setiap orang hendaknya berusaha. Jadi supaya mereka hendaknya memahami akan ruh daripada doa itu dan mereka masuk di dalam surga keredaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan kepada Hazrat Abu Hurairah beliau bersabda bahwa kalau hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan orang yang syahid hanya itu, maka di dalam umat saja itu akan sedikit sekali orang yang syahid. Di dalam sebuah hadis Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang dengan niat yang lurus mereka berniat untuk syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam kelompok para syuhada kendati kewafatannya itu ada di tempat tidurnya. Pada kesempatan perang Badar pun juga kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan janji Allah, beliau meminta kemenangan. Dan beliau meminta kehidupan umat Islam itu yang bersama beliau ikut serta dalam perang Badar dengan mengorbankan jiwa, bukan memperoleh syahid, dengan mengorbankan jiwa. Jadi beliau bersabda bahwa kalau umat Islam ini hancur, maka tidak akan ada yang tersisa untuk beribadah kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala tujuan penciptaan manusia yang telah dia terangkan itu adalah disebutkan untuk beribadah. Jadi maksud daripada seorang mukmin yang hakiki dan tujuan penciptaannya itu adalah tidak mengorbankan jiwa hanya sekali, bahkan terus menerus demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu upaya ke arah itulah, dan untuk setiap pengorbanan setiap saat siap. Ya, memang ada hadis juga bahwa seorang mukmin jangan menginginkan perang, tetapi
ketika dengan terpaksa dia itu diseret ke perang itu, dan ketika dalam melawan agama mereka berusaha untuk mengambil jiwa orang mukmin, maka jangan takut lalu surut ke belakang. Bahkan dengan penuh keberanian dia mempersembahkan jiwanya, dan jangan pernah mundur ke belakang. Dan apabila perang diizinkan dan kondisi, maka dengan melawan musuh atau dengan mengorbankan jiwa seorang mukmin, dia mendapatkan kedudukan syahid, dan di dalamnya tidak ada rasa takut dan gentar. Dalam kondisi dewasa ini memang tidak ada perang. Musuh kita, yang musuh jemaat, jadi musuh yang penakut itu, mereka menyerang dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia berhadapan lalu menyerang, maka tidak ada perang, tidak ada perintah untuk perang. Memang sebagian orang Ahmadi mendapatkan peringatan atau tinggalkan Ahmadiyah atau siap untuk mati. Mereka dapat ancaman. Maka sebagai orang mukmin yang keberanian seorang mukmin dan orang-orang Ahmadi Pakistan, mereka menzahirkan akan hal itu, bahwa jiwa itu silakan hilang, namun agama dan keredaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikurbankan. Jadi inilah perbedaan seorang mukmin, keistimewaan orang mukmin yang dalam berbagai kondisi itu dia tetap tegakkan. Tetapi keluasan kesahidan dan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para siddiq, para syahid, dan untuk ikut serta dalam orang-orang yang saleh, diajarkan doa kepada orang mukmin. Apa maksudnya? Apa falsafahnya? Apa kedalamannya? Untuk memahami itu, Allah Subhanahu wa taala telah dengan berbuat baik kepada kita, Dia telah memberi taufik kepada kita untuk beriman kepada Masih Maud. Yang berkenaan dengan itu dia terangkan dan menjelaskan dengan terang bahwa apa itu. Pada saat ini, jadi saya terangkan sebelumnya mengenai syahid, siddiq, syahid, semuanya keistimewaannya saya tidak akan terangkan, bahwa ada pertanyaan mengenai syahid, dan itu yang saya akan penjelasannya dan tafsirnya saya akan jelaskan di hadapan kalian. Karena disebutkan mengenai syahid di sini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di berbagai tempat berkenaan dengan hakikat tentang syahid dan kedudukannya itu beliau telah terangkan. Yang kutipan-kutipannya itu saya akan terangkan, yang dari itu menjadi jelas bahwa untuk menjadi syahid berdoa, kenapa itu perlu, dan untuk macam syahid apa yang kita hendaknya berdoa, dan kenapa orang mukmin hendaknya harus ingin untuk itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa orang-orang umum mereka menganggap arti syahid itu hanya bahwa yang meninggal pada waktu peperangan atau tenggelam di sungai atau mati di. Namun saya katakan bahwa cukup pada itu dan hanya sampai itu dibatasi adalah jauh dari keistimewaan orang mukmin, keagungan orang mukmin. Syahid adalah orang yang dengan teguh dan dengan penuh ketentraman dia mendapat kekuatan itu, dan tidak ada bencana dan tidak bisa menggoyahkannya. Kesulitan dan bencana mereka itu teguh, sehingga kalau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia harus memberikan jiwa, maka secara luar biasa keteguhannya, dan dia mendapatkan keteguhan yang luar biasa, dan tanpa ada rasa takut dan gelisah dia rasakan, dia menyerahkan kepalanya tanpa segi dan tanpa rasa takut,
dia mempersembahkan kepalanya untuk dipenggal, dan dia menginginkan bahwa berkali-kali dia mendapatkan kehidupan dan berkali-kali dia diberikan jalan, dia syahid di jalan Allah, dan sedemikian rupa kelezatan dia dapatkan sehingga setiap pedang yang mengena jiwanya dan setiap pukulan yang mengenai dia itu dia mendapatkan ketentraman baru dan kebahagiaan baru yang dia dapat. Inilah arti syahid itu. Kemudian kata ini keluar daripada syahid, yakni madu. Yakni ini keluar dari kata madu juga, yakni ibadah yang penuh dengan kerja keras, yakni keteguhan dalam beribadah itu. Dan di jalan Allah setiap kesulitan itu dia sabar, dan dia sabar untuk menjalani itu. Itu seperti madu, dia mendapatkan kelezatan. Dan sebagaimana madu itu adalah menjadi pengobat bagi manusia, orang ini pun juga menjadi obat. Orang yang bergaul dengan dia banyak, orang-orang akan selamat dari banyak penyakit. Kendati kalau hanya syahid itu dengan mati itu, syahid itu dapat kesyahidan itu dapat, bagaimana manusia dapat bergaul dengan baik, pergaulan yang baik. Jadi kebaikan yang hakiki yang berjalan pada keredaan Allah atau mendapat kedekatan dengan Allah, ini pun juga merupakan kedudukan syahid. Ya, orang yang dekat dengan dia, jadi mereka banyak penyakit-penyakit yang akan bisa selamat dari itu dengan bergaul dengan mereka. Dan kesyahidan adalah merupakan darjah, kedudukan di mana manusia dalam setiap pekerjaannya dia melihat Tuhan, atau sekurang-kurangnya dia dengan melihat Tuhan dia yakin, yang disebut juga ihsan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang bersabda bahwa kedudukan syahid juga adalah bahwa dalam setiap pekerjaannya dia melihat Tuhan, atau dia dengan melihat Tuhan dia yakin bahwa pekerjaan yang dia tengah kerjakan, dia yakin di dalam itu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat pekerjaan saya. Dan apabila ini yang terjadi coraknya, maka perhatiannya senantiasa akan tertuju kepada pekerjaan baik. Dia tidak melakukan pekerjaan yang buruk, manusia seperti itu. Lewat referensi zat Allah, apa kebaikan itu, ihsan itu. Apabila ini terjadi, maka dalam menjelaskan tentang ihsan beliau bersabda bahwa Allah perintah Allah bahwa berlaku adil kepada makhluk Allah. Yani kondisi yang seperti ihsan, yani adalah adil. Yani laksanakanlah hakukullah dan hakukul ibad. Apabila bisa lebih dari itu, maka tidak hanya lebih dari itu, bahkan tidak adil, bahkan ihsan. Yani lebih dari kewajiban, dan hambakanlah diri kepada Tuhan dengan ikhlas seakan-akan kamu melihat Tuhan. Tetapi lebih dari itu, jadi nafal-nafalnya itu dalam melaksanakan itu, jadi menunaikan hak ibadah Allah, jadi meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Apabila penghambaan ini, kebaikan ini, ihsan ini adalah membawa kepada kedudukan yang disebut tingkat kesyahidan. Jadi yang memperlakukan orang lebih daripada haknya, yang memberikan hak kepada orang-orang, tidak hanya itu saja, bahkan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, untuk ikut serta dalam orang itu yang merupakan darjah syahid, mendapat darjah syahid, yakni sejalan dengan memberikan hak-hak orang-orang, memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan penuh dengan santun itu. Kemudian dalam sambil menyebut ini bahwa kalau ada tuntutan bahwa melakukan ikatan dengan Tuhan, jadi dia yakin bahwa tidak ada layak yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak dicintai kecuali, tidak ada yang layak kita bertawakal kepadanya selain dia. Karena dia adalah pencipta kehidupan ini. Dan untuk dia meneguhkan nikmatnya, dialah yang memelihara, yang merawat, dan dia menyediakan nikmat-nikmat. Beliau bersabda bahwa untuk orang mukmin tidak hanya ini yakin bahwa dia telah meyakini hal itu, tidak cukup itu saja. Lalu yakni menganggap bahwa Allah lah memiliki semua kekuatan,
Bahkan dia terus maju, dia terus melangkah maju ke situ. Dan kemajuan itu adalah bahwa keagungan Allah dia yakin sepenuhnya, dan di hadapannya, jadi dalam ibadahnya sedemikian rupa dia menjadi terbiasa santun. Jadi di hadapan Allah dia tunduk di hadapan Allah sedemikian sehingga dengan niatnya dia beribadah kepada Allah yang lahir dari kedalaman hati. Inilah yang hendaknya kondisi itu. Jadi bercinta dalam Tuhan sedemikian rupa sehingga kamu keagungannya dan kejalalannya itu kamu melihat kecantikan yang abadi itu seakan-akan seperti itu. Apabila manusia dia kepada wujud melihat kecantikan Tuhan yang tidak terbatasnya dan kepada ibadah kepadanya dia senantiasa penuh perhatian, maka dia tidak akan mungkin ada langkah-langkah yang gerakan-gerakan yang bertentangan dengan keredaan Allah. Dan apabila ini kondisi ini yang terjadi, maka inilah kedudukan syahid. Arti syahid dijelaskan di sini beliau sabdakan adalah bahwa apabila ikatan ini terjadi dengan Allah, maka akan lahir kekuatan istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala manusia untuk meraih keredaan Allah, setiap pengorbanan itu dia siap, dan semua ini tidak dengan terpaksa. Bahkan bahwa kesulitan di jalan ini dia dengan mendapatkan itu dia memperoleh ketentraman. Di dalam setiap kesulitan dia tidak pernah gentar, dia terus maju ke depan dan tidak ada rasa takut dan rasa gentar ada dalam hatinya bahwa kalau saya tidak mengerjakan ini atau saya mengikuti kata penentang Ahmadiyah atau dengan ancamannya itu saya tinggalkan Ahmadiyah, maka pada saat itu dari kesulitan itu yang saya harus lewati maka akan saya selamat. Jadi orang mukmin seperti hal ini tidak pernah terpikir oleh seorang mukmin. Bahkan keteguhan iman dan yakin kepada zat Allah. Di dalam kesulitan-kesulitan itu pun juga dia mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Jadi inilah kedudukan syahid. Kemudian beliau bersabda lagi bahwa tingkat syahid itu baru didapatkan apabila dengan menahan semua kesulitan manusia melakukan ibadah. Semua ketentraman dunia dia kurbankan untuk beribadah, dan tidak hanya dia kurbankan, bahkan dia sampai kepada kedudukan dari Allah dia mendapatkan ketentraman sedemikian rupa. Dia dengan amal itu dia dapatkan ketentraman, sedemikian rupa kelezatan itu dia dalam ibadah itu yang dia dapatkan. Sehingga sebagaimana didapatkan kelezatan di dalam rasa madu. Ibadat orang mukmin dan salatnya, perhatiannya kepada salat atau perhatian kepada ibadah tidak atas dasar keterpaksaan, bahkan akibat daripada keyakinan sempurna kepada Tuhan, atau karena dia yakin bahwa Tuhan itu melihat dia, atau setiap pekerjaan yang dilakukan atas demi untuk Tuhan itu menjadi perantara keredaan Allah. Keredaan ini itu membawa kepada kedudukan syahid. Seperti itu pula, begitu juga setiap keburukan yang manusia tinggalkan, lepaskan, dia lepaskan itu karena Tuhan melarang. Dan saya untuk meraih keredaannya, Allah Subhanahu wa taala kuatkan ikatan saya dengan Tuhan. Dan karena setiap yang buruk dan yang baik Allah Subhanahu wa taala lihat. Adat saya yang buruk atau amal buruk saya itu bisa menjadi faktor kemarahan Allah. Maka perkara ini tidak hanya akan mencegah orang dari keburukan, orang yang meraih keredaan, bahkan dia akan dibawa ke perhatiannya kepada kebaikan, iman kepada Tuhan, dan akan terlahir keteguhan di dalam iman. Dan inilah maksud daripada kehidupan manusia.
merupakan maksud daripada kehidupan seorang mukmin. Kemudian Hazrat Masih Maud bersabda bahwa orang umum untuk syahid dia hanya menganggap bahwa syahid adalah bahwa yang mati karena panah atau karena bedil atau dia mati karena kematian yang mendadak kebetulan. Ada satu hadis saya akan terangkan di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati, jadi para syuhada yang diikut sertakan dalam golongan itu adalah ada 5. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, syahid itu ada 5 macam. Orang yang mati di udara, yang mati karena sakit perut, yang karena tenggelam, atau jatuh dari satu bangunan mati, atau yang memberikan jiwanya di jalan Allah. Ini yang beliau terangkan. Ya, ini hanya bukan hanya ini, bahkan pada pandangan Allah Subhanahu wa taala syahid itu tidak hanya ini. Yakni ini adalah kesahidan karena kematian yang tidak disangka. Tapi kedudukan syahid ada lagi kedudukan yang pada pandangan Allah. Jadi setiap orang mukmin hendaknya harus mencari itu. Beliau bersabda bahwa menurut saya hakikat syahid itu selain itu yang badannya dipotong, ada lain lagi, yaitu adalah kondisi yang hubungannya itu adalah dengan hati. Ingatlah bahwa Siddiq mempunyai kedekatan dengan Nabi, dan kemudian saya beritahukan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa berdoalah bagi orang yang mengamalkan itu dan itaat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi siddiq dan syahid atau saleh. Jadi bersabda bahwa ingatlah bahwa Siddiq mempunyai kedekatan dengan Nabi dan dia ada pada derajat yang kedua, dan syahid adalah merupakan tangga daripada syahid. Semua kesempurnaan itu ada pada syahid, pada Nabi. Dia syahid juga, di Siddiq juga, dan saleh juga. Tapi Siddiq dan syahid merupakan kedudukan yang terpisah-pisah. Tidak perlu dibahas apakah Siddiq itu syahid atau tidak. Bahkan itu kedudukan sempurna yang semua pekerjaan luar biasa dianggap mukjizat. Dalam kedua kedudukan itu, dari segi kedarjahnya itu, tingkatan itu adalah terpisah. Oleh karena itu dia diberikan kekuatan dari Tuhan yang merupakan amal baik, akhlak yang baik, itu secara sempurna dia berlaku di dalam dirinya. Dan tanpa dibuat-buat itu berlaku pada dirinya. Tidak ada rasa takut dan rasa untuk melakukan amal saleh tidak ada rasa takut. Tidak hanya karena satu sebab, bahkan itu karena fitratnya dan tabiatnya itu tertarik ke arah itu sendiri. Tidak ada keterpaksa dibuat-buat. Misalnya ada seorang minta-minta datang kepada orang-orang dunia, datang kepada ada seorang pengemis misalnya, apakah ada padadanya atau tidak, dia terpaksa harus beri karena ada banyak orang kalau ingin menzahirkan bahwa saya punya uang banyak atau tidak pula, maka dia pun memberikan dengan rasa malu kepada peminta itu. Namun Tuhan mengatakan dia kalau tidak takut pada Tuhan, maka dari segi manusia orang apa dia katakan, orang minta dia tidak beri. Namun keterpaksaan seperti itu tidak dikatakan dengan syahid. Jadi dibuat-buat. Jadi kekuatannya itu menjadi terus bertambah, dan di seberapa itu bertambah maka sebanyak itu kesusahannya itu menjadi kurang dan tidak terasa beban. Dan jadi untuk tahan kepada setiap kesulitan demi untuk Tuhan tanpa rasa takut atau tidak dia cinta karena mau dapat hadiah. Bersabda bahwa misalnya ada seorang, misalnya di gajah itu ada semut, bagaimana dia rasakan? Jadi kesahidan, jadi orang inilah kedudukan orang yang memperoleh kesahidan. Jadi kesahidan yang sejati adalah nama daripada keadaan hati.
dan keadaan hati, kondisi hati itu, keyakinan kepada Tuhan dengan sepenuhnya itu adalah lahir karena itu. yakni keyakinan ini sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa setiap pekerjaan saya adalah ada pada pandangan Allah, dilihat oleh Tuhan, dan setiap pekerjaan adalah saya lakukan demi untuk Tuhan. Akhlak yang luhur dan amal baik pada dasarnya itu zahir dalam coraknya yang sejati. Jadi dari orang mukmin atau orang yang seperti itu, yakni sebab daripada melakukan itu bukan karena ingin dunia, bahkan untuk meraih keredaan Allah. Dan untuk meraih keredaan Allah tidak hanya dengan usaha, bahkan seorang mukmin yang hakiki itu fitratnya memang bagian dari itu, dan yang terus menerus dia berusaha untuk itu. Ya, kemudian untuk meraih keredaan Allah, dia tidak terpikir hal lain. Jadi kalau mendapat kesempatan berkhidmat kepada jemaat atau dia melakukan dengan cara yang terbaik, ada yang melakukan itu, melakukan dengan cara yang terbaik bukan karena ingin supaya dia dipuji, bahkan supaya mendapatkan keredaan Allah. Karena penghidmatan ini itu dia cintai sedemikian rupa yang mana tanpa itu dia tidak bisa tentram. Kadang-kadang seorang mencairkan kegelisahannya. Maka Rasulullah SAW telah memberikan contoh. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, misalnya ada seorang pengemis datang kepada seseorang, maka kebanyakan pengemis itu yang pergi kepada seorang yang kaya, maka dia akan berikan kepadanya sesuatu. Tetapi pada umumnya itu ada unsur pamer di dalamnya. Tapi ini bukan kedudukan syahid. Syahid atau kebaikan itu dia lakukan bagi seorang yang syahid karena fitratnya yang mulia itu memaksa dia untuk melakukan itu. Dan kebaikan alami itu akan terus meningkat dengan seiringnya berjalannya waktu. Melakukan kebaikan atau melakukan penghidmatan, dia tidak pernah terasa bahwa saya melakukan kebaikan besar, tidak terpikir. Maka pasti saya akan mendapatkan ganjarannya, akan dapat dari orang-orang dunia. Tidak, dia berkhidmat kepada jemaat, maka pasti saya akan diberikan ganjaran dari para pengurus. Tidak hanya jadi hendaknya hanya untuk keredaan Allah hendaknya. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di dalam kitabnya Taryal Qulub mengatakan bahwa kedudukan syahid itu bukanlah kedudukan yang manakala manusia dengan kekuatan imannya sedemikian rupa dia yakin kepada Tuhan dan hari akhirat, seakan-akan dia melihat Tuhan itu dengan mata kepalanya. Maka baru dengan keyakinan itu kelazatan, kesulitan amal saleh akan jauh. Setiap kadar Allah, akibat daripada kesesuaian itu turun pada dirinya seperti madu. Dan semua dadanya penuh dengan kelezatan dan semua hadiah itu nampak di hadapan mata. Jadi syahid itu adalah seperti orang yang akibat daripada kekuatan iman, dia melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, dan kesulitannya, dia seperti kesulitannya itu dia akan dapatkan kelezatan. Dan iman yang seperti itu dikatakan syahid. Dan kedudukan ini adalah merupakan tanda bagi seorang mukmin yang sempurna. Jadi pada hari iman kepada hari yang akhirat itu setiap orang beriman itu beriman. Tapi keyakinannya itu apa? Keyakinan kepada itu di dunia ini akan menciptakan itu dengan ikatan dengan Tuhan itu. Jadi orang-orang dunia pun juga demi untuk orang yang kasihnya dia mengalami banyak kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekasih yang paling dikasihi, jadi tidak perlu untuk menahan semua kesulitan. Kadang-kadang kecintaan kepada dunia sejalan dengan waktu itu menjadi pudar. Itu habis di dunia ini, tetapi buah kecintaan Allah sesudah melewati dunia ini pun juga di hari ke akhirat itu akan tambah lebih besar lagi. Ganjaran amal baik
akan membawa kepada surga Tuhan. Kadang-kadang amal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini memang kadang-kadang sangat pahit. Misalnya orang dunia dengan berbohong untuk kebaikan dunianya dia melakukan itu. Tetapi seorang mukmin yang hakiki dengan menganggap dusta itu sebagai syirik, dia tidak berusaha mengambil faedah dari kebohongan. Bahkan dengan penuh kejujuran, kebenaran, kadang-kadang di dunia ini manusia itu menjadi kerugian manusia kadang-kadang. Misalnya Ahmadiyah merupakan kebenaran. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, masih yang dijanjikan itu adalah orang yang beriman kepada itu, tapi kebenaran ini pula untuk orang-orang Ahmadi di berbagai negara mereka ditangkap dalam kesulitan. Misalnya lebih dari itu, yang paling besar adalah di Pakistan. Karena menzahirkan itu orang-orang Ahmadi dihukum, tetapi mereka tetap tegak pada iman. Di sini pun juga saya beritahukan bahwa secara singkat bahwa akibat daripada kondisi orang Ahmadi, mereka itu datang berhijrah kemari untuk suaka. Mereka datang kemari untuk suaka. Jadi akibat daripada menzahirkan kebenaran, mereka di negaranya itu, mereka itu harus tahan ke penderitaan itu. Tapi manakala apabila datang kemari kebohongan atau ungkapan yang tidak benar itu jadikan perlindungan, atau maka semuanya itu akan hancur berantakan. Di negara ini banyak masih ada tersisa sangat dihargai kebenaran itu. Kalau secara terus terang diberitahukan bahwa kadang-kadang kasusnya seorang itu sangat rumit. Dia kadang-kadang ada di sidang, kadang-kadang dimusuhi, tapi ada juga yang tidak ada apa-apa. Tapi dengan berbicara benar, beritahukanlah bahwa kendati dengan adanya tidak ada peraturan dan penentangan terhadap Ahmadiyah jadi undang-undang, sehingga telah merampas kehidupan kebebasan kita. Jadi kondisi ini kondisi itu sedemikian rupa yang mana kami tidak bisa tahan. Jadi setiap orang punya standar keteguhan, kesabaran yang berbeda. Memang di Pakistan kini pun juga dalam jumlah ratusan ribu orang Ahmadiyah itu ada, dan akan tetap mereka itu ada. Tetapi standar daripada kesabaran orang itu berbeda. Kami tidak sabar, oleh karena itu kami datang kemari. Orang-orang di sini memahami akan hal itu atas dasar solidaritas, mereka itu memberikan suaka. Tetapi kalau berdusta, maka sebagai ganjaran dari kebohongan akan banyak lagi kebohongan-kebohongan yang akan diungkapkan terpaksa. Dan kasusnya pun juga menjadi rusak pula. Kadang-kadang ada beberapa orang, atau taruhlah dia ada orang yang jadi ini merupakan hal yang meyakinkan bahwa Tuhan kita itu akan menjadikan Tuhan marah hal-hal yang seperti itu. Jadi keredaan Allah Subhanahu wa taala kalian itu harus kalian perhatikan. Siapapun yang atas dasar kebenaran itu menjelaskan kebenaran, saya katakan kepada mereka, yakni kasusnya itu dilakukan dengan cara itu, dan dia menempuh jalan kebenaran, kejujuran, dan bersama itu di hadapan Tuhan pun dia tunduk, sujud. Maka kasusnya saya lihat kasusnya itu bisa berlaku sampai sesuai dengan hadis, dengan teguh dalam keteguhan itu demi untuk itu dia menjadi syahid dan siddiq. Di dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang akibat daripada takut fitnah karena agamanya dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, maka pada pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah siddiq. Kalau dia syahid, mati dalam keadaan itu, maka dia syahid. Beliau menilawatkan ayat ini bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia mendapatkan syahid dan di sisi Tuhan. Bahwa orang yang untuk melindungi agamanya, dia dari satu negeri pergi ke negeri lain, maka pada hari kiamat dia akan berada dengan Isa ibnu Maryam di satu tempat, satu tingkatan.
Jadi orang-orang kalian yang datang kemari, apabila datang karena agama, maka tegakkanlah kebenaran itu, kejujuran itu, dan teguhkanlah iman kalian, dan yakinlah kepada hari akhirat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa ganjaran atau hukuman itu adalah merupakan hal yang yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanpa beliau jelaskan bahwa sesuatu yang yakin itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan melewati itu kenapa tidak diperoleh ganjaran yang lebih baik? Kenapa untuk keinginan-keinginan dunia hukuman Allah Subhanahu wa taala manusia itu menjadi dikenai itu? Walhasil ini topik lain, namun ringkasannya adalah bahwa dengan memperhatikan hari akhirat, jadi keyakinan kepada Tuhan hendaknya yakin sempurna, dan orang itu orang yang beriman juga dan orang yang syahid pula. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam selanjutnya bersabda bahwa kesempurnaan syahid itu adalah dalam keadaan musibah dan pada saat ujian, sedemikian rupa dia kekuatan iman dan dia ketabahan yang dia perlihatkan, yakni akibat daripada luar biasa itu menjadi tanda. Kemudian beliau bersabda bahwa manakala iman itu teguh, itu seperti itu pula akan terjadi kekuatan dalam amal. Dan jadi apabila kekuatan iman itu terus tumbuh sepenuhnya, maka mukmin yang seperti itu akan mendapat kedudukan syahid. Jika kekuatan iman ini sepenuhnya itu berkembang, tumbuh, maka orang mukmin seperti itu mereka berada pada kedudukan syahid, karena tidak ada amal yang dia lakukan yang dia menjadi penghambat. Jadi sampai jiwanya pun juga dia tidak takut. Jadi untuk mendapatkan kedudukan syahid tidak hanya memberikan jiwa saja, bahkan untuk meraih standar iman yang tinggi dan keredaan Allah, meraih keredaan Allah itu, setiap amal dan amal perbuatan dalam melakukan itu dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Secara singkat saya beritahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mukmin apa standar iman itu yang dia tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna bil ghaib, yakni beriman kepada yang gaib. Dia bersabda bahwa tegakkanlah salat Allah di jalan Allah, belanjakanlah harta. Semua para nabi yang terdahulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yakin kepada Rasulullah dan para nabi yang terdahulu, dan percayalah kepada imam zaman pada saat zaman ini dan Masih Maud. Allah berfirman wabil akhirati hum yuqinun, yakni yakin kepada orang mukmin, yakin kepada akhirat, yakni ya pada perkara-perkara yang dijanjikan itu pun dia percaya. Dan pada saat ini perkara yang dijanjikan adalah kedatangan Masih Maud. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa dalam bagian ayat ini wabil akhirati hum yuqinun lah, yang jadi beriman kepada saya itu dinyatakan harus, sabda Masih Maud. Kemudian untuk keteguhan iman Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni teguhkanlah itu. Jadi tanda dari seorang mukmin yang hakiki adalah bahwa mereka paling mencintai Allah. Ini juga kehendaknya setiap orang itu harus memperhatikan ini. Lebih dari setiap kecintaan adalah kecintaan Allah. Kalau tidak ada kecintaan ini, maka iman itu menjadi lemah. Dan beriman kepada Allah, dan beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya sebelumnya telah disebutkan. Semua perkara ini untuk iman itu sangat penting. Dan standarnya itu pun juga kita harus tingkatkan. Kemudian standar iman itu juga Tuhan terangkan bahwa apabila di hadapan seorang yang beriman nama Tuhan itu disebutkan, maka hati mereka itu dengan akibat rasa takut dia menjadi gentar hatinya itu karena takut kepada Allah. Kemudian bersabda bahwa orang mukmin adalah bahwa di jalan Allah mereka itu berjihad. Mereka berjihad di jalan Allah, dan jihad itu ada beberapa macam. Satu adalah jihad dengan pedang. Itu dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu menjadi tertutup. Kini tidak ada perang agama dan tidak ada di sini. Jihad ini merupakan kewajiban seorang Ahmadi.
dan setiap orang Ahmadi harus berjihad di setiap tempat, yakni bertablik, dan untuk memperoleh keteguhan, yakni itu jihad tablik, yakni di mana untuk harus berjihad untuk memperbaiki diri. Di situ menyampaikan amanat Allah pun juga merupakan tugas orang Ahmadi, dan di dalam jihad di dalam setiap negara ini dapat dilakukan. Dan orang yang datang di sini ini merupakan kewajiban orang Ahmadi supaya di dalam jihad tablik ini mereka itu harus berlomba. Dan kemudian beliau bersabda bahwa untuk keredaan Allah itu dia berhijrah. Ini pun juga merupakan bagian dari iman. Kemudian tanda iman pula adalah bahwa apabila orang yang beriman itu dipanggil kepada pekerjaan hukum-hukum Allah, maka sami'na wa ata'na, dengan mendengar itu tidak dikeluarkan dari satu telinga ke telinga lain, bahkan dia dengar dan dia itaat. Dan inilah perbedaan daripada mukmin yang hakiki. Banyak sekali perkara-perkara, ada nasihat-nasihat dan itu Tuhan dengar, dan itu bukan untuk didengar lalu dikeluarkan, bahkan dia amalkan itu, dia dengar dan diamalkan dan itaat dan memperlihatkan keitaatan di dalamnya. Jadi apabila usaha-usaha ini dilakukan, maka ini orang ini akan menjadi mukmin yang hakiki, dan kita akan maju kepada tingkatan yang bawa kepada tingkat syahid, dan akan dibawa kepada kedudukan yang bawa kita kepada tingkat kesyahidan. Bukanlah pekerjaan orang mukmin lalu berbahas, berdiskusi bahwa ini definisinya ini definisi, atau ini penjelasannya, atau ini tafsirnya, atau mulai berdiskusi, berdebat. Ini bukan pekerjaan orang mukmin. Kemudian dia mendengarkan perintah-perintah Allah, maka dia bersabda, maka hatinya itu menjadi gemetar. Ini pun juga merupakan pekerjaan orang mukmin. Kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua perintah-perintah itu dia lakukan. Dia dengan meminta kepada Allah kekuatan, dan lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kecintaan kepada Allah, lebih dari itu pun merupakan kecintaan mukmin yang hakiki. Jadi inilah keistimewaan yang orang mukmin itu hendaknya ada dalam diri mereka. Bahkan di zaman ini, sebagaimana dalam syarat-syarat baiat, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam melaksanakan tugas beliau, pecinta sejati beliau yang dibangkitkan pada akhir zaman ini, yakni Masih Maud alaihi salatu wasallam, ikatan dengan dia pun juga hendaknya lebih banyak dari setiap ikatan dunia. Jadi inilah keistimewaan yang saya sabdakan yang hendaknya ada pada orang mukmin, dan keistimewaan ini baik dia mati dalam keadaan alami, dia mendapatkan kedudukan syahid. Jadi hendaknya kita berusaha bahwa untuk mendapatkan kedudukan itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menciptakan keyakinan yang sempurna. Jadi hendaknya kita ciptakan keyakinan sempurna pada hari akhirat, keyakinan kita kepada hari akhirat, dan kita yakin pada setiap amal, kata bahwa dalam mengamalkan setiap sesuatu kita yakin bahwa Allah melihat kita. Demi untuk keredaan Allah, setiap kekerasan untuk bersabar itu kita mohon kepadanya, dan kekuatan iman seperti itu kita mohon kepada Tuhan yang menjadi sebagai tanda iman itu kita teguhkan sedemikian rupa sehingga tidak ada keinginan dunia dan rasa rakus kepada dunia. Itu akan menciptakan kegoncangan dalam diri kita. Melakukan amal baik, setiap rasa takut harus dibersihkan dari hati otak kita. Tanpa dibuat-buat, setiap kebaikan itu kita lakukan, setiap kebaikan itu menjadi bagian dari hidup kita. Keteguhan dan ketentraman untuk mendapatkan kekuatan dan ketentraman, kita tunduk di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Standar ibadah kita berusaha mencari sedemikian rupa yang dapat mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi inilah standar yang untuk meraih itu hendaknya seorang mukmin itu harus berusaha, dan untuk itu dia harus berdoa.
Apakah ada orang mukmin yang hakiki yang akan menanyakan ini bahwa kenapa kita meminta derajah syahid? Inilah syahadat yang hakiki, yang untuk itu seorang mukmin yang hakiki hendaknya perlu berdoa. Dan supaya dia bisa menjadi mukmin yang hakiki, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lewat referensi beliau, perkara-perkara yang secara singkat saya katakan ini sesungguhnya adalah merupakan setiap orang di antara kita hendaknya kita harus meraih itu dan mendapatkan itu, dan kita harus aplikasikan dalam diri kita dan kita harus inginkan itu, bahkan hendaknya harus kita lakukan. Dan apabila kita memperoleh kedudukan ini, maka bukannya kita keserangan musuh, kita serahkan jiwa kita untuk itu, bahkan di dalam negara yang aman pun juga kita dapat memperoleh kedudukan syahid. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Sebagaimana pada Jumat yang lalu saya telah umumkan bahwa di sana ada seorang yang syahid, saya sebutkan tidak ada datanya, oleh karena itu tidak disolatkan. Kini sudah solat Jumat, saya akan mensolatkan jenazah yang syahid yang namanya Maksud Ahmad Syahid bin Nawab Ahmad Khan Sahib. Jadi 7 Desember 2012 beliau wafat di Quetta. Keluarga beliau, bapak beliau yang masuk ke jemaat itu kakeknya Al-Ma'aruf disebut. Beliau ditinggal di dekat Kadian, wanita ini, dan beliau ini beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sesudah berdirinya Pakistan, keluarga ini hijrah ke Pakistan dan datang di Sahiwal, dan beliau tahun 1965 beliau datang ke Quetta dan umurnya 31 tahun. Beliau kedudukannya SMA dan beliau bekerja dengan bapak beliau, dan pada bulan November pada waktu tahun itu kakak beliau pun juga disahidkan, Mansur Ahmad Sahib. Dan sebelum kesahidannya itu beliau bekerja sebagai penjaga dan bersama beliau, dan beliau kerja di sesudah kesahidan saudaranya secara dia mulai bekerja membuka toko. Dan kedua anaknya itu dia kirim, beliau pergi melepaskan di sekolah. Tiba-tiba ada 2 orang yang dia dari sepeda motor menembak beliau, dan Syahid marhum ada 5 peluru, dan beliau segera dibawa ke rumah sakit dan beliau syahid di jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana saya katakan bahwa pada bulan lalu saudaranya juga disahidkan. Pada 2012 beliau diculik juga, dan sesudah 12 hari setelah diberikan dia dibebaskan. Dan kapanpun ada kalau ada medical time, maka tidak hanya sekedar memberikan mobil, bahkan beliau sendiri yang menyetir kalau ada pengobatan, camp pengobatan, dan beliau sangat memperhatikan para mubalik dan dengan menghormati mereka. Beliau kemudian untuk pengamanan pun juga beliau sangat memberikan, khususnya tugas hari Jumat. Beliau katanya tentang beliau sangat pandai menerima tamu, dan beliau tidak pernah marah kepada seorang dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk membiarkan orang marah. Kadang-kadang kalau ada penentang yang sangat membenci beliau, kata-kata yang keras, beliau memberitahukan kepada orang bahwa orang yang menentang itu melakukan kepada saya. Sebelum syahid,
Jadi ketua menelpon saya, kenapa Tuhan tidak mengambil candah saya katakan. Jadi beliau sangat mencintai suami anak istri dan beliau tidak pernah bicara yang tinggi kepada keluarganya, dan beliau sangat menghormati ibu bapaknya dan sangat memperhatikan mereka. Selain bapaknya dan Mansur Sahib ada punya anak satu, Masrur Ahmad, ada 9 tahun umurnya. Maryam ada 7 tahun, ada 2 saudara perempuan, dan ibunya sudah wafat, dan ibunya kawin untuk kedua kali setelah suaminya meninggal yang pertama. Dan beliau sangat punya karakter yang sederhana, akhlaknya sangat luhur. Beliau sangat menghormati para murabbi, dan rumah ini jadikan pusat sholat, dan sangat memperhatikan hal itu. Untuk di rumah beliau itu ada untuk kelas-kelas wakfino di rumah beliau sangat memperhatikan anak-anak, dan bahkan dia tengah berpikir bahwa kondisinya di Kuwait itu hendaknya harus hijrah, dan beliau musyawarah kepada, namun takdir Allah Subhanahu wa taala seperti ini, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dari Allah memberikan kesyahidan lebih dulu kepada beliau. Bapaknya ada 2, jadi bapaknya juga hanya dia dengan mengarahkan mukanya ke langit begini, wahai Tuhan, kedua-duanya Engkau bawa, jadi hukumlah musuh-musuh itu ya Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat almarhum. Kesyahidan itu sudah tetap untuk beliau. Mudah-mudahan Allah melindungi saudara anak-anak beliau dan melindungi mereka. Anak istri pun juga Allah memberikan kesabaran. Kepada musuh pun juga Allah hukum, mudah-mudahan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.